Apa sih kategori ketelanjangan dan seksual dalam aturan kode etik profesi kepolisian atau lebih dikenal dengan singkatan KEPP atau KEP yang menjadi tolak ukur penetapan hukuman bagi oknum polisi yang terlibat sebuah kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita Mas Bro di channel YouTube KBRI, channel yang selalu menyajikan, menginformasikan berita-berita terkini, khususnya berita tentang perselingkuhan yang ada di sekitar kita. Kasus perselingkuhan bisa kita masukkan ke dalam kategori penyakit masyarakat. Jadi bukan hanya prostitusi saja yang masuk ke dalam kategori penyakit masyarakat, tapi perselingkuhan juga bisa kita masukkan ke dalam kategori tersebut. Karena perbuatan tersebut sama-sama merusak moral, memalukan, dan sangat berpengaruh buat lingkungan apa saja. Ini sebuah penurunan moral atau yang disebut juga dekadensi moral. Lagi kejadian tersebut terjadi di institusi pemerintah, polisi, TNI dan lain-lainnya. Dan belum lama ini kita sudah mendengar, bahkan sudah sangat viral, kejadian atau mencuat di permukaan secara viral kasus perselingkuhan oknum polisi antara Bribka, maksud kami Polwan Bribka ARP dengan Aibtu Muhammad Maliki. Proses hukumnya sudah berjalan lama di kode etik kepolisian, tapi membuat netizen kecewa besar karena tidak sesuai dengan perilaku atau kelakuan yang mereka perbuat, hukuman yang mereka terima, yaitu hanya sekedar penundaan kenaikan gaji dan penundaan kenaikan pangkat. Belum ada tanda-tanda dimutasikan. Bahkan seharusnya menurut para netizen, hukuman yang harus dijalani mereka adalah pemecatan. Nah, inilah nanti topik kita. Kedepannya itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, kedepannya akan kita bahas apa yang dimaksud dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oke Mas Bro, mari kita simak baik-baik. Istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas merupakan perumpamaan tindakan yang tidak adil terhadap sebuah keputusan atas sebuah perkara. Dan istilah ini sudah sering kita dengar dan kita temukan di negara-negara umumnya dan Indonesia khususnya. Biasanya sering juga disebut dengan istilah siapa yang berkuasa atau kuat maka keputusan apapun berpihak kepada mereka. Kalau sudah begini maka jelas yang lemah akan jadi korban. Dan bagi yang menyaksikan hal tersebut di atas akan jadi korban juga, yaitu korban perasaan atas tindakan yang kurang adil tersebut. Kita ambil contoh sebuah peristiwa ringan
saja, yaitu soal kasus perselingkuhan di lingkungan institusi kepolisian yang belum lama berselang terjadi. Dan bahkan cukup viral beritanya di medsos maupun di televisi swasta. Mengacu kepada kasus tersebut, para pengamat sosial ataupun netizens memprediksi pasti terdakwa tersebut, dalam hal ini Bribka ARP dan Aibtu Maliki, kena hukuman yang cukup berat karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri alias perzinaan. Padahal oknum polisi tersebut masing-masing sudah mempunyai pasangan hidup. Tetapi apa yang terjadi guys? Dalam sidang kode etik kepolisian, kedua oknum polisi yang bernama Bribka ARP dan Aibtu Maliki hanya dikenakan sanksi berupa 1. Penundaan kenaikan pangkat, 2. Penundaan gaji, 3. Mutasi. Nah, ini juga kemungkinan ada deal-dealan khusus, wallahu alam bisawab. Kita tidak menuduh ya. Nah, kalau kita mengutip ucapan Kapolda Jawa Tengah yang mengatakan bahwa sanksi pemecatan dengan tidak hormat akan dijatuhkan kepada anggota polisi tersebut kalau oknum anggota polisi tersebut terlibat kasus ketelanjangan seksual dan narkoba. Ini perlu digarisbawahi ya. Nah, mengacu kepada statement orang nomor 1 di kepolisian di Jawa Tengah tersebut, harusnya Bribka ARP dan Aibtu Maliki jelas masuk kategori aturan dari kode etik kepolisian, yaitu ada unsur ketelanjangan dan seksual ya. Mau diartikan secara harfiah atau verbal. Tapi kenyataannya no mas bro. Akhirnya muncul pertanyaan di kalangan masyarakat luas. Kenapa? Ada apa di balik semua ini? Kok bisa begitu dan begini dan sebagainya? Akhirnya statement tersebut menimbulkan kerancuan dalam menjabarkannya. Apakah perbuatan kedua oknum tersebut tidak ada unsur ketelanjangan, unsur seksual? Nah, kenapa mereka cuma kena sanksi seperti yang sudah KBRI sebutkan di atas tadi? Harusnya sanksi tersebut adalah berupa pemecatan secara tidak hormat. Begitu kan bro? Kan ada unsur ketelanjangannya dan unsur seksualnya. Nah, ini yang dimaksudkan rancu ya. Nah mas bro, kalau kita sebagai masyarakat luas, pasti persoalan tersebut hanya sebatas opini-opini yang berjalan atau cuitan-cuitan saja. Karena para netizen juga tidak punya hak atau wewenang untuk mengintervensi lebih jauh ke internal kepolisian. Dan bukan ranah masyarakat itu sendiri untuk menyelidikinya. Inilah yang dinamakan dilematis yang harus ditahan dan yang harus diterima mau tidak mau oleh masyarakat umumnya. Maka muncullah istilah tadi, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Inilah yang disebut mempermainkan perasaan rakyat luas. Tinggal sekarang gimana pendapat atau usul opini dari masyarakat atau netizen yang ada di media sosial dalam menyikapi kasus tersebut, khususnya kasus perselingkuhan Polres Pati Bribka Ajeng Riana Putri dengan Aibtu Muhammad
Maliki. Oke Mas Bro, silakan komen yang positif ke KBRI Channel dan semoga juga Allah menunjuki akal dan pikiran para pemegang kekuasaan atau stakeholder tersebut sehingga bisa berlaku adil dalam memutuskan sebuah perkara supaya tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Oke guys, sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI ini. Sampai ketemu di next video. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, and comment. Loncengnya jangan lupa supaya setiap KBRI upload video-video terbaik tentang perselingkuhan dan info-info terkini, Mas Bro semua bisa menerima notifikasinya. Kalau ada kata-kata yang salah atau kalimat yang sedikit apakah menyinggung dari para penggemar KBRI Channel, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. KBRI Channel cinta rakyat Indonesia dan cinta para netizen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.